Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabi rahmah wa kashifil kummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah amma ba'du. Hadirin jemaah majlis taklim malam Rabu Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan keberkahan daripada istiqamah ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Tema kita akan membicarakan pentingnya kedudukan hasab dan nasab di dalam Islam. Sebagai prolog, sebetulnya masalah ini di zaman Rasul sudah dipermasalahkan, bukan pada sekarang. Rasul sudah dibantah, sudah dipatahkan, sudah dibatalkan, sudah dinafikan keturunannya ketika wafat putranya Sayyid Ibrahim. Turunlah wahyu Al-Quran untuk membatahnya. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ketiga ini sebagai bantahan, sebagai penolakan, sebagai jawaban orang-orang yang menafikan, membatalkan, mengkultuskan bahwa nasab Rasul terputus ketika Sayyid Ibrahim putra lelakinya Rasul wafat. Maka orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Nuh, Muhammad sudah tidak ada penerus keturunannya. Dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang putus bukan engkau yang Muhammad, tapi mereka yang terputus. Artinya tentang masalah gugat menggugat, nafi dan mengkultuskan pembatalan hasab dan nasab di zaman Rasul sudah terjadi. Maka tidak usah aneh, Rasul saja dibatalkan, dinafikan, diputuskan oleh orang-orang yang membenci dakwah Rasul. Dikatakan Rasul terputus, maka motifnya sekarang pun tidak jauh daripada zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Mari kita wajahkan hati, mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wad dalalata ilal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Islam ini salah satu identitasnya adalah agama kemaslahatan. Maka Rasul hadir ke muka bumi untuk menebarkan kebaikan, kemaslahatan, rahmatan lil. Sehingga ada 3 kemaslahatan di dalam syariat ini. Yang pertama, al-maslahah ad-dururiyah, kemaslahatan yang amat mendasar. Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang harus dimiliki, harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Jika manusia tidak memiliki ranah maslahah ad-dururiyah ini, maka urusan bakal berantakan. Yang kedua, maslahah al-hajiyah, kebutuhan, kondisi.
Yang ketiga, al-maslahah at-tahsiniyah. Maslahat yang mendasar, fundamental yang harus dimiliki oleh dalam kultur budaya kehidupan, maqasidus syariah. Pilar-pilar tujuan daripada hukum di dalam agama. Yang pertama disebut hifdul jasad, menjaga jasad. Maka dalam agama tidak boleh bacok membacok, bunuh membunuh. Kenapa? Islam mengharamkan pertumpahan darah. Dijamin kemudiannya, hifdul jasad, tidak boleh. Yang kedua, hifdun nasal, menjaga kemurnian keturunan. Nah, ini. Yang ketiga, hifdul mal, menjaga aset harta kepemilikan. Maka Islam mengharamkan mencuri, korupsi, begal, rampok dan sebagainya, yang mana melanggar daripada batasan-batasan kemanfaatan dan kepemilikan. Yang ketiga, hifdur ruh, tidak boleh membunuh. Yang kelima, hifduddin, ketika agama didupak, agama diganggu, wajib jihad untuk mempertahankan agama agar ibadah nyaman, tumaninah. Maka perlu jihad bila mana agama digoncang, agama diancam. Maka Rasul untuk supaya kenyamanan agama dalam beribadah, terjadilah peperangan karena hifduddin, memperjuangkan kebebasan ibadah dan beragama. Kita konsentrasi pada bagian hifdun nasal. Tujuan daripada agama ini diantaranya adalah menjaga kemurnian keturunan, yang mana garis keturunan harus murni, harus absah, harus sah, harus sahih sesuai syariat. Bila mana keturunan ini tidak sesuai syariat, maka ada konsekuensi hukum aturan yang berbeda, yang tidak sesuai dengan syariat. Keturunan yang tidak dianggap legal, tidak dianggap sah oleh agama, maka akan memunculkan problematika dalam kehidupannya. Keturunan dari nikah yang tidak sah, nanti perwaliannya bermasalah, warisannya bermasalah, kemahromannya bagaimana, dan bagaimana batasan-batasan yang lain. Ini timbul, warisannya bagiannya ada, siapa jadi wali, timbul dari hifdun nasli, menjaga kemurnian. Ada pintunya bernama babun nikah. Dari nikah yang sahih adanya perwalian, adanya bab waris. Maka agama menjaga batasan-batasan daripada kemurnian agama. Maka oleh karena itu, oleh keturunan ini harus dijaga mati-matian, jangan sampai kotor, melenceng, apalagi dinodai. Maka Al-Quran menggariskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Zina itu sama dengan mengotori nasab, merusak nasab. Maka zina dilarang dalam agama. Kenapa? Mengotori terah kesucian nenek moyang kita, emak babak kita dulu pada soleh, pada benar, pada lempeng ibadahnya. Ada bayi yang mengkol, maka zina terjadi, perselingkuhan terjadi. Maka sama dengan merusak nasab dan hasabnya. Kehormatan orang tua kecoreng, hilang karena daripada keturunannya. Maka kemurnian daripada nasab ini dijaga oleh agama, dilarang terjadinya perzinahan. Nabi mewanti-wanti, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum fa innar irqad dasas. Pilih-pilihlah kalian untuk menempatkan sperma. Lihat dan din dunia, dan dandanannya, din agamanya, dun dunyanya. Lihat, pilih-pilih. Jangan sampai ngebangun rumah di atas rawa, walaupun rumahnya hebat, karena bekas rawa sampai kapanpun airnya bakal butek. Walaupun rumahnya bagus, air itu jernih, butek tergantung sumber tanahnya. Anak soleh kagak soleh tergantung bibitnya. Bibitnya belok, anaknya pun belok. Maka hati-hati ketika milih pasangan, hati-hati ketika menjodohkan anak-anak kita. Jangan sampai salah menempatkan keturunan, karena itu akan turun. Emak babanya tukang apa,
anaknya gennya kuat tergantung daripada kedua orang tuanya. Maka hati-hati ketika mencari perjodohan. Disebut nasab dan hasab. Nasab adalah garis keturunan secara biologis, disebut nasab. Maka ada bin fulan bin fulan, itu namanya nasab. Sedangkan hasab adalah nilai-nilai kehormatan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keistimewaan yang berada dalam nasab itu. Dikenallah dalam kitab nasabnya dia mah darah biru. Nah, darah biru disebut dengan hasab. Kenapa sekarang terahnya silsilah keturunan Nabi dipermasalahkan? Bukan nasabnya, mereka mempermasalahkan daripada gejolaknya akibat kehadiran para habaib di Nusantara. Nasabnya udah pada tahu, tapi yang dipermasalahkan adalah akibat kepamoran, kemasyhuran orang-orang yang memiliki nasab kepada Rasul, memiliki kemasyhuran di hadapan umatnya, dimuliakan, diagungkan. Maka inilah yang dipermasalahkan. Kalau nasabnya sudah ijma para ulama, yang dipermasalahkan mereka adanya sesuatu yang diinginkan yang tidak dimiliki oleh dia sendiri. Paham sampai sini, Pak? Maka kenapa Nabi zaman Rasul abtar, putus tuh Muhammad, supaya apa? Supaya orang-orang ninggalin Nabi, supaya orang mengecewakan Nabi, supaya orang-orang kembali ke agama nenek moyangnya. Lagi-lagi ada siasah politik, supaya kafir Quraisy ini mereka menggenggam perekonomian, menggenggam kekuasaan sebagainya. Kenapa? Rasul Muhammad dakwahnya membahai. Lagi-lagi siasah politik. Maka oleh karena itu pentingnya kedudukan hasab dan nasab di dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, berkeluarga, ras, keturunan adalah fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Family, marga itu adalah sudah menjadi fitrah Rasulullah. Di Indonesia ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, itu pun adalah sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul yang mulia sebagai titah perintah untuk menjaga kemurnian nasab ini. Maka Rasul berkata, manidda'a qauman laisa lahum fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa saja yang mengaku-ngaku bahwa dia termasuk dari kelompok anu, saya keturunan anu, saya terahnya anu, saya darahnya anu. Barang siapa orang yang mengklaim, mengaku-ngaku, mengatasnamakan leluhurnya A, leluhurnya B, leluhurnya C, lais lahum fihim nasabun, padahal dia tidak ada ikatan nasab apapun dengan kelompok yang ia klaimkan. Rasul menyebutkan fal yatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat kembali kaplingnya di neraka. Dalam hal ini tidak boleh seseorang menisbahkan dirinya dengan orang yang tidak ada ikatan nasabnya. Maka ada nasab ilegal, ada nasab palsu. Bagaimana palsunya? Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Lebih jelas lagi, lebih keras lagi ini. Kalau tadi bersinggungan personal dengan kelompok, kalau ini antar personal. Kata Rasul, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya Fulan bin Fulan, padahal si Fulan bukan bapaknya, tapi dia menisbahkan dirinya dengan orang lain yang bukan bapaknya. Sudah tahu si Fulan bukan bapaknya, si Fulan tidak ada darah yang mengalir dalam badannya, enggak boleh menisbahkan.
Maka jelas fulan siapa? Fulan siapa? Manidda'a ila ghairi abi, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, padahal yang ngebrojolin emak bapaknya, padahal modalnya dari si anu, tetapi dia menisbatkan kepada si B, padahal bapaknya si A. Tidak boleh menisbahkan diri sendiri kepada selain bapaknya. Manidda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam, dan dia sadar, dia tahu annahu ghairu abi, bahwa dia bukanlah bapak biologisnya, fal jannatu alaihi haram, kata Rasul, maka surga haram baginya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dalam hal ini tidak boleh kita menisbahkan kepada kelompok terah anu, fem alu, enggak boleh. Jikalau memang babak kita, engkong kita enggak ada sambungannya kelompok ini, enggak ada. Saya mah keturunan anu padahal enggak ada, supaya nyohor doang, supaya nempel terkenal doang. Manidda'a qauman, barang siapa yang dia mengaku menisbahkan kepada sebuah fem kelompok padahal dia enggak ada sinkronisasi nasabnya, maka fal yatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap kembali ke neraka. Lebih personal lagi, kalau tadi ke kelompok, sekarang ke personal. Bin fulan, barang siapa yang mengakui ayahnya padahal dia orang lain, dan dia tahu bahwa yang disebahkan adalah orang lain bukan ayahnya, Nabi lebih keras, fal jannatu alaihi haram, surga haram baginya. Naudzubillah summa. Keadaan apapun tetap babak kita mah babak kita, kagak boleh dibuang. Maka Asy-Syaikh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan salah satu dosa besar adalah menafikan, membatalkan, tidak nerima karunia Allah. Brojol ke alam dunia kita karena emak bapak yang ngebrojol kagak dia aku. Bukankah itu uququl walidain? Itu menyakiti kedua orang tua. Maka dalam Islam, hifdun nasli, dijaga keturunannya. Maka tidak boleh menisbahkan seseorang kepada selain ayahnya padahal dia tahu bahwa dia bukan ayahnya. Konsekuensi Nabi langsung to the point, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Maka nasab di dalam perspektif syariah, pentingnya nasab dan bagaimana kedudukannya. Dengan jelasnya status seseorang, nasabnya jelas sesuai syariah dari pernikahan yang sah, maka lahirlah ketentuan-ketentuan hukum. Nah, ini gara-gara ini. Dari nasab yang murni, nasab yang sahih, melalui pernikahan yang sahih, maka konsekuensinya satu, akan adanya hukum kemahroman. Siapa yang boleh dinikah, siapa yang kagak boleh dinikahi. Kemahroman timbul karena adanya pernikahan. Yang kedua, adanya perkelahian. Dari nikah yang sah, babak emaknya nikah brojol, bocahnya perempuan, udah gede, nanti si neng kalau nikah maka yang jadi walinya adalah bapaknya. Kalau itu perempuan hasil dari nikah yang sah. Tapi kalau perempuan hasil di luar akad nikah yang sah, bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Hakim penghulu adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Tahkim nantinya. Dengan nikah yang sahih adanya hukum warisan, anaknya dapat waris. Kalau di luar nikah tidak ada waris. Yang keempat, batasan-batasan aurat. Karena pentingnya nasab dalam agama, bukan sekedar ikut daripada aturan dan batasan hubungan antara ayah dan anak. Lebih daripada itu, kemahromannya,
perwalian nikahnya, warisannya, batasan auratnya, dan yang lain-lainnya. Inilah pentingnya hasab dan nasab, kedudukannya dalam perspektif syariat agama Islam. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian pula betapa pentingnya menjaga kemurnian originalitas fitrah daripada nasab dilihat dari perspektif medis ataupun kesehatan. Silsilah keluarga ini akan menjadi acuan analisa diagnosa untuk mengidentifikasi kesehatan, penyakit turunan, penyebab kematian dan sebagainya. Kenapa? Bila mana terjadi pernikahan sedarah. Nah, ini. Pernikahan sedarah. Naudzubillah. Bila mana terjadi pernikahan sedarah, kenapa agama melarang untuk menikahi orang yang tidak boleh dinikahi? Bukan masalah hati, bukan masalah tidak ada hasrat, tapi agama menjaga kemaslahatannya. Karena terjadi pernikahan sejarah, dampak pada cacat lahir, kelainan genetik, akibatnya karakter yang akan membahayakan jiwa raganya, nanti anaknya bahaya, bakal jadi korban. Bahkan penyakit-penyakit timbul, thalassemia, hemofilia, dan albinisme. Apa thalassemia? Kelainan darah yang mana kurangnya hemoglobin. Nanti kalau pernikahan sedarah, anaknya akibatnya akan mudah sakit, lemes, albinisme. Albinisme itu penyakitnya belang. Kenapa? Ada kelainan. Dan yang lebih parah lagi adalah penyakit hemofilia. Hemofilia itu darahnya nggak bisa beku. Jadi kalau luka keluar darah, susah bekunya, ngocor terus. Nah, ini adalah kelainan gen dalam darah. Boleh jadi penyakit ini timbul diurut ke atas, ternyata masih ada sangkutan pernikahan sedarah. Maka agama hifdun nasli, jangan sampai terjadi pernikahan sedarah karena anaknya bakal jadi korban. Terlebih-lebih lagi jika terjadi pernikahan sepersusuan, naudzubillahi min dzalik, maka akan berdampak atas ketidakseimbangan imunitas, gampang loyo, gampang sakit, virus mudah autoimun, dan bahkan cacat, dan yang lebih iron lagi akan membahayakan kematian bagi bayi bila mana terjadi pernikahan karena sepersusuan. Jemaah rahimakumullah, yang sedang berkembang pada saat ini adalah berkaitan dengan polemik nasab para habaib di Indonesia, di Nusantara. Hanya untuk sekedar informasi, yang pertama disebut habib itu sebutan untuk laki-laki yang memiliki terah dari Hadramaut ataupun Yaman, yang memiliki nasab keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur pernikahan putrinya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mereka terah keturunan nasab daripada Rasul yang berasal dari Yaman Hadramaut, disebutnya habib di Indonesia. Yang kedua, habib adalah sapaan orang-orang di Indonesia sebagai bentuk kecintaan, sebagai penghormatan, karena di dalam dirinya, di dalam badannya ada rantai gen emas. Di dalamnya ada presentasi daripada gen DNA-nya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu kemarin, salah satu mufti Syekhul Azhar dari Mesir, Syekh Ali Zum'ah, ditanya tentang bagaimana komentar beliau menyikapi adanya nasab para habaib yang diduga putus ataupun nafi di Indonesia. Apa kata Syekh Ali Zum'ah? Qadit tafaqa al-a'imatu fil ard, telah sepakat ijma ulama seluruh dunia bahwasanya para habaib dari Hadramaut adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selepel Syekh Ali Zum'ah sudah berfatwa. Maka di Indonesia ada sebuah lembaga namanya Rabithah Alawiyah, yang mana lembaga ini mencatat
menjaga nasab silsilah keturunan Rasulullah SAW yang tersambung melalui leluhur nenek moyangnya yang berasal dari Hadramaut ataupun Yaman. Dalam payung lembaga Robitoh Alawiyah mengeluarkan sertifikat legalitas bahwa si fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan tersambung nasabnya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana di luar disebutnya bukan habaib. Kalau di luar ada nyebutnya Sayyid, Syarif, Syarifah. Syarif, Syarifah biasanya itu adalah dzurriyyah Rasul yang bukan berasal dari Hadramaut ataupun Yaman, dari Turki, dari mana disebutnya Sayyid, Syarif, Syarifah. Hadirin rahimakumullah, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, poin yang pertama, tidak boleh menafikan, tidak boleh membatalkan nasab seseorang terkecuali ada pembuktian ilmiah. Bila mana seseorang mengatakan batal nasabnya dia, bila menyebutkan pembatalan nasab seseorang, dia harus mempertanggungjawabkan nafyu nasabnya. Dari mana asal usulnya, mana analisanya, mana bukti ilmiahnya yang menunjukkan nasab seseorang terputus. Maka tidak boleh menafikan, membatalkan nasab seseorang bila mana tidak ada pembuktian ilmiah. Dan sampai sekarang belum terbukti secara ilmiahnya nasab yang dipermasalahkan para habaib Indonesia. Cuman hanya tesis saja. Ya tesis. Ya tesis. Tesis. Ya. Yang kedua, tidak boleh menasabkan seseorang pada bukan orang tuanya. Kalau memang sudah resmi, sudah payung hukumnya, ulama-ulama dunia sudah mengakui, maka udah sami'na wa ata'na. Maka orang-orang yang tidak ternisbahkan kepada dunia Rasul, ya nggak usah mengaku. Tidak boleh menisbahkan seseorang kepada seseorang yang bukan orang tuanya. Kalau memang orang tuanya fulan, ya fulan aja, kagak usah dipoles-poles jadi anu kagak usah. Minal kabair, dosa besar. Tidak boleh seseorang menisbahkan dia kepada selain orang tuanya, kepada selain bapaknya. Nisbahkan kepada bapak biologis syariahnya sendiri. Kagak usah nempel nyohor kepada orang lain. Yang ketiga, takwa, iman, amal, dan adab adalah barometer kemuliaan dalam Islam, bukan karena nasab. La farqa bainal arab wal ajam ila taqwa. Tidak ada bedanya orang Arab, orang Ajam, hitam putih. Yang membedakan inna akramakum indallah atqakum. Titik Al-Quran yang dipakainya. Maka yang menjadi patokan mulianya seseorang bukan karena nasab, tetapi karena apa yang dilakukannya kepada Allah bermanfaat kepada manusia. Maka poin keempat, nasab tanpa diiringi amal soleh. Hanya nasab doang, tapi amal soleh nggak ada. Tidak menambahkan kemuliaan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasab ya nasab, amal ya amal. Maka oleh karena itu keturunan Rasulullah SAW ataupun bukan keturunan Rasulullah atau bukan keturunan, tetap setiap muslim wajib menjaga, menghormati, serta memuliakan mereka tanpa terkecuali. Mau dzurriyyah Rasul ataupun tidak, setiap muslim wajib menghormati, wajib memuliakan siapapun dia, apalagi jikalau dia adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahkan daripada majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, pesan daripada kehidupan ini, bahwa asyaraf bil adab laisa bin nasab, bahwasanya kemuliaan itu lahir karena adab, bukan karena nasab dan keturunan. Ya kalau mulia, ya mulialah dengan ilmu dan adab. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Waman bato'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat dalam beramal, tidak ada amalnya, tidak ada ilmunya, tidak ada adabnya, kurang akhlaknya, maka nasab tidak berpengaruh baginya. Yang berpengaruh adalah iman, amal, soleh, adab, dan akhlak. Ini disampaikan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita yang memiliki orang tua, dan salah satu bakti kita kepada orang tua menjaga nasab kita tersambung kepada siapapun orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.